Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan coba untuk cek pantau-pantau market Bitcoin ya, cuy. Gimana kondisinya ya menjelang bentar lagi momen-momen Lebaran gitu, teman. Ya. Dan nanti bakal kita cek untuk bagaimana price actionnya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi biar nggak lama-lama, teman. Ya, untuk di coin market cap sendiri, untuk market cap all crypto saat ini mengalami penurunan 0,29%, yang menempatkan untuk market cap all crypto itu di 2,84 triliun. Untuk fear and greed index atau faktor ketakutan ini masih terbilang masih cukup tinggi ya, meskipun kalau dari minggu kemarin ini memang ada kenaikan sekitar 10 poin ya teman, tapi ini menurut gue pribadi ketakutannya masih cukup tinggi. Nah, terlebih lagi kalau gue lihat ya untuk indeks altcoin sessionnya ini semakin menurun, teman. Wow, ya ini salah satu warning sih kalau menurut gue pribadi, salah satu warning ya, dimana kita lihat ya indeks dari altcoin sessionnya itu turun. Berarti di sini kita akan coba cek Bitcoin dominance-nya seperti apa, gitu teman. Ya, apakah ada mengalami kenaikan atau masih tetap di masih tetap di 60 ya teman. Nah, ini faktor ketakutannya itu meningkat ya teman ya, terus indeks alt sessionnya itu turun dan Bitcoin dominannya itu gede ya. Berarti apa yang akan terjadi, Bang? Berarti ya itu tadi teman, jikalau nanti Bitcoin untuk demand Bitcoin itu turun, yang menyebabkan akan terjadinya penurunan besar Bitcoin, itu altcoin siap-siap dibanting lagi, teman-teman. Ya, jadi ini indeksnya itu mengabarkan seperti itu sih, kalau menurut gue ya. Kalau yang gue lihat sih seperti itu. Meskipun memang kalau gue lihat ada beberapa altcoin beberapa minggu terakhir ini ya yang mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan, banyak sekali, teman-teman. Ya, Avalanche, Sui, terus Broccoli ya, untuk meme-nya dari GZ itu. Terus ada Dogecoin, ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan per 1 minggu terakhir ini. Ini seperti itu. Tapi gue nggak mau bahas itu. Gue akan coba untuk cek bagaimana kondisi dari Bitcoin, gitu teman ya. Melihat tadi yang kita lihat bareng-bareng, ya kita lihat untuk market cap seluruh kripto turun, fear and greed index atau faktor ketakutannya naik, tapi masih dalam kategori ketakutan yang cukup tinggi. Ya, altcoin sessionnya itu mengalami penurunan dan dominasi Bitcoin besar. Kan gue udah bilang dari kemarin bahwa saat ini tuh untuk ke alt session itu masih jauh ya. Saat ini lebih ke Bitcoin session, itu ya seperti itu. Jadi ada kata, kalau misalkan ini Bitcoin misalkan parah-parahnya dia kebanting lagi di level 80 atau enggak di 79.000 US dollar, ini bisa menjadi bumerang yang fatal untuk altcoin gitu teman ya. Otomatis altcoin bakal kebanting hancur parah ya, seperti itu. Ini gue bukan nakut-nakutin atau apa ya. Ya kita tinggal lihat aja nanti demandnya itu seberapa kuat untuk menahan harga Bitcoin di level 87 ini, atau enggak akan ngepush harganya. Kalau ngepush masih aman untuk altcoin ya. Kalau misalkan harga Bitcoin naik tuh masih aman untuk altcoin. Tapi kalau ini Bitcoin dibanting cuy, ini yang problem. Ini yang sangat problem. Oke, sebelum nanti kita akan coba untuk mengarah ke situ ya, untuk mengarah bagaimana kondisi atau price action dari Bitcoin, teman. Oke, di sini gue mau kenalin ke teman-teman semua bahwa di sini kalian bisa mendapatkan cuan dengan mengikuti Launchpool Get.io. Apa itu, Bang? Launchpool itu adalah staking cepat atau staking pendek ya, dengan kalian bisa mendapatkan token baru yang sangat potensial ya, dan kalian juga bisa mendapatkan APR yang cukup tinggi di sini ya. Di sini untuk total stake-nya udah 60 juta lebih, dan untuk pesertanya udah 4,43 juta peserta lebih bahkan, teman. Nah, di sini ada apa aja sih, Bang, token yang bisa kita stake ya? Saat ini yang sedang berlangsung itu ada 4 ya, teman ya. Ada 4 yang sedang berlangsung. Oke, yang pertama di sini ada Party ya, atau Particle Network. Ini adalah salah satu project yang menurut gue pribadi cukup bagus ya. Uptraction Infrastructure in Web3. Ini udah gue review kemarin. Dia lagi buka nih, lagi buka Launchpool dengan berbagai hadiah 57.000
party dengan periode stakingnya 7 hari. Nah, di video gue kemarin juga udah gue bahas ya yang ini nih. Nah, ini kalian bisa cek ya. Itu cara detailnya udah gue bahas semua di sini, gitu teman. Dan apa isu party udah gue review juga ya di sini, gitu teman. Ya. Nah, cara stakingnya cukup mudah kalau di sini ya. Kalian tinggal stake aja di sini. Nah, ini kalau yang stable coin ini khusus pengguna baru ya. Ini ada pendatang baru, ada tulisannya, gitu teman. Yang berikutnya ada apa bang? Yang berikutnya ada wall, teman. Ya. Walrus ya, ini lagi hype-hype-nya nih gitu teman. Dimana ini menawarkan APR yang cukup crazy cuy ya, dimana lu ditawarin APR hingga 753% teman. Wow ya. Nah ini untuk periode staking itu 12 hari, dimana jumlah hadiah yang digelontorin itu sekitar 200.000 wall teman ya. Total di stake udah 1 juta lebih ya untuk wall ini ya. Ini kalau kalian misalkan ada uang dingin ya bisa ya staking wall di sini. Cuma untuk optionnya ini cuma staking wall dapat wall gitu teman. Ya teman. Nah ini untuk staking wall gimana ya? Untuk staking wall cukup mudah banget ya sebenarnya. Kalian tinggal klik stake aja di sini. Ya ini gue contohin aja ya. Gue belum punya wall sih ya. Kalau kalian mau staking wall bisa di sini. Minimal itu 0,5 wall. Terserah lu mau punya berapa wall ya. Bisa 100 wall atau 1000 wall. Paling enggak kalian harus melihat ya kuota pribadi kalian tuh di sini ada berapa. Misalkan ada 60.000 wall, berarti kalian bisa staking 10.000 wall atau 20.000 wall itu masih bisa ya. Setelah kalian isi, misalkan di sini kalian isi 1000 wall ya. Ya udah kalian isi, habis itu kalian klik confirm. Ya ini nggak usah kalian centang nih ya. Klik confirm aja di sini. Ini seperti itu. Kalau kalian centang juga nggak apa-apa, nanti aset kalian masuk ke simple earn. Intinya seperti itu ya. Oke. Itu cara stakingnya, teman ya. Nah, untuk melihat stakingnya kalian bisa klik di sini 2 kali. Ini stakingnya, nanti stakingnya muncul di sini teman. Nah, staking itu hadiahnya nanti muncul setiap jam ya. Hadiahnya, hadiah kumulatifnya itu akan masuk di saldo wallet spot kalian itu setiap jam di sini. Ya, selama berapa bang? Selama 11 hari 9 jam ke depan teman. Oke. Selain wall ada apa lagi bang? Selain wall ya, sebentar. Ada Zulu. Nah, kalau Zulu ini akan datang ya cuy. Ini akan datang ya. Dimulai dalam 4 jam 45 menit lagi. Ya, dengan dia gelontorin sekitar 1.142 Zulu. Ya, nah di sini untuk option stakingnya itu ada GT Pool sama Zulu Pool. GT Pool tuh kalian staking GT mendapatkan Zulu. Kalau Zulu Pool itu kalian mendapat staking Zulu mendapatkan Zulu. Intinya seperti itu. Dan APR-nya itu gila-gilaan cuy. Ini sampai 608,33%. Pesertanya baru sekitar 148 ya teman. Ya ini masih akan datang teman. Kita klik stake aja di sini ya. Nah untuk cara stakingnya cukup mudah ya. Di sini minimum 10 Zulu ya, minimum 10 Zulu teman. Ya terserah kalau kalian punya misalkan 100.000 Zulu atau berapa kalian terserah ya. Nah kalian nanti klik confirm aja teman ya. Nah ini di sini bunganya mulai ditambah dari tanggal 28 ya. Pokoknya ini dibuka nanti kalian bisa langsung staking. Intinya seperti itu. Ingat ya, apakah nggak ada resikonya? Ada. Ya resikonya itu dari fluktuasi harganya cuy. Jadi biasanya kalau token-token atau koin-koin baru ya temen ya, itu kan fluktuasi harga naik turunnya itu kenceng. Ya kalau pas naik kalian cuan double ya, dari asetnya kalian cuan, dari launch poolnya kalian dapat asetnya itu. Ya kan itu cuan juga gitu teman. Tapi kalau kebalikannya ya itu di situ kalian harus bijak ya teman ya. Itu seperti itu. Kalau yang aman tuh yang apa ya? Kalian yang aman itu yang cari aset yang liquid, misalkan kayak stablecoin udah pasti liquid dong, dia nggak ada fluktuasi harganya. Terus Bitcoin ya, staking Bitcoin aja. Nah kalau Zulu ini kalian bisa staking GT dan mendapatkan Zulu, tapi APR-nya itu kecil gitu teman. Kalau kalian ingin APR yang besar, kalian bisa staking Zulu dan mendapatkan Zulu. Contoh tadi wall ya, kalian staking wall mendapatkan wall, kalian dapat APR hingga 753%. Intinya seperti itu ya teman. Oke, nanti untuk semua linknya ini gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Jadi semoga kalian cuan di Launchpool Get.io teman. Oke teman, kita akan langsung lanjut ya untuk price action dari Bitcoin. Jadi di sini kita bisa melihat ya teman bahwa memang market dari Bitcoin ini masih tetap mempertahankan trend up-nya sebenarnya. Meskipun kalian tahu saat ini market itu lebih cenderung akan mengalami suatu
kenaikan ya teman. Tapi kan di kenaikannya itu kan nggak terus naik terus, kan nggak, pasti akan ada suatu koreksi gitu teman. Dan gue pikir ya saat ini Bitcoin tuh masih akan menguji sekali lagi untuk support di 80 sampai 79 sebelum nanti dia akan melonjak tajam lagi ya teman. Oke, jadi dia sebenarnya tuh masih dalam menguji level 70 ke atas. Bitcoin ini masih akan menguji ya. Nanti mungkin di di support 80-an. Dia akan masih sangat menguji di support 80-an ya, di sini 80 sampai di level 70. Ini support yang masih akan diuji ya, teman, untuk kenaikan Bitcoin selanjutnya. Jikalau memang ini nanti kuat di sini, gue pikir dia masih akan bisa mengalami suatu kenaikan. Ya minim dia bisa bertahan di level 80 lah. Ya. Dia kemungkinan masih bisa akan mengalami suatu kenaikan gitu, teman. Ya, karena meskipun Bitcoin kemarin mengalami penurunan tajam, tapi gue kira ini akan masih memungkinkan Bitcoin masih bisa naik sebenarnya, teman ya. Untuk long ya. Kalau untuk sekarang dia masih proses untuk ngebuat kerucut sih. Menurut gue pribadi masih proses membuat kerucut, dan jadi artinya ini akan masih ada naik turun di area sekitar 80 teman ya. Naik lagi hampir ke 90, 80 lagi gitu, teman. Tidak seperti itu. Nah, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek EMA sama moving average-nya. Ya, sebenarnya EMA sama moving average-nya itu gue lihat di sini dia masih menjadi kemarin udah confirm menjadi suatu support sebenarnya, tapi memang demand-nya nggak ada ya. Alhasil ini masih krusial banget ya jadinya sekarang antara dia turun atau naik. Tapi gue pikir ini lebih cenderung akan koreksi sih sepertinya ya. Dan coba deh kita akan cek ya dari segi MACD-nya. Nah, ini teman, kalian bisa lihat ya. Oke, dari MACD memang ini belum belum mengkonfirmasi suatu penurunan ya cuy, yang gue lihat. Tapi ini kita udah dikasih warning dari candle yang kebentuk di atasnya. Nih di sini. Kita udah kasih warning nih cuy di sini ya teman. Tuh. Ya, bahwa ada pemudaran warna ya. Artinya ini sepertinya akan segera mengalami suatu persilangan dead cross-nya. Jadi apa yang terjadi ketika kita lihat tadi ya, seluruh market cap kripto saat ini turun. Faktor ketakutannya juga nggak baik-baik aja, istilahnya seperti itu. Ya jelek lah, faktor ketakutannya itu tinggi, bisa dibilang seperti itu. Terus dominance dari Bitcoin itu mengalami ya, bukan mengalami ya, tapi lebih tinggi lah. Ya, bisa dibilang tuh tinggi saat ini di level 60% loh cuy. Ya, dominance dari Bitcoin. Dan melihat dari faktor ketakutan yang cukup tinggi, jadi gue pikir ini warning ya cuy untuk altcoin ya. Kalau Bitcoin tergelincir ini bisa menjadi bumerang untuk altcoin gitu teman ya. Sampai Bitcoin tergelincir. Nah, ini karena ada gue kira ini ada potensi Bitcoin koreksi nih. Ini ada potensi Bitcoin koreksi. Ya, dan kita bisa lihat lagi dari volume. Nah, ini secara persentase volume transaksi dari Bitcoin itu turun. Meskipun lu lihat saat ini sudah mulai ada pembelian ya cuy, tapi ini dalam persentase masih sedikit gitu ya. Kita nggak bisa expect pembelian segini tuh bisa nge-push harga Bitcoin lebih tinggi. Yang ada ini hanya mencoba untuk mempertahankan harga sekarang. Itu seperti itu. Ya, jadi secara persentase volume transaksinya itu cukup sedikit ya untuk Bitcoin. Nah, di sini gua akan coba cek RSI-nya dari Bitcoin tuh. Ya, sebentar teman-teman ya. ini. Ya, sebentar, kita akan coba cek ya. Kemarin tuh gue udah excited ya bahwa ini RSI bakal ke breakout terus ya. Minim dia akan menuju di level 58. Ternyata di sini dia menggap gitu ya. Uji resistennya tuh ternyata masih belum mampu untuk nge-breakout full gitu, belum untuk Bitcoin. Karena ini bisa aja memicu untuk penurunan atau tekanan harga untuk Bitcoin ya cuy. Ini bisa aja memicu untuk penurunan harga Bitcoin. Jadi lu yang saat ini pegang banyak altcoin ya harus hati-hati teman ya. Ini adalah salah satu menurut gue pribadi warning. Ini adalah salah satu warning ya, melihat volume transaksi yang masih kecil,
ya untuk Bitcoin. Jadi gue pikir ini akan nantinya saat ini adalah uji resisten untuk Bitcoin. Kalau ini dia gak mampu untuk menjaga harga Bitcoin di sini, gue pikir dia akan seperti ini. Gue pikir dia akan bisa back to level 80.000 atau ya paling nggak di 81-82 lah ya. Gue pikir seperti itu untuk Bitcoin. Jadi lu harus sangat hati-hati temen ya. Lu harus sangat hati-hati. Ya, ini sangat-sangat memungkinkan. Sebentar gue akan coba cek ya pakai apa namanya Fibo. Nah ini. Kalau gue pakai Fibo ya, area kemungkinan ketika memang dia nggak mampu untuk uji resisten di harga sekarang, ini Bitcoin kemungkinan akan ngarah di goldennya ya. Pikir dia akan ngarah di level 83 sampai 82 ini. Gue pikir akan ngarah ke situ. Ya, hati-hati untuk altcoin. Jikalau ini Bitcoin kebanting, ya gue pikir ini akan bisa memicu penurunan yang cukup lumayan untuk altcoin. Itu ya seperti itu. Ya. Kalau misalkan dia kuat nih di sini dan tiba-tiba ada di mendadakan misalkan ya, gue pikir untuk target Bitcoin masih di 90 ya, di 90 karena gue lihat di sini di tanggal 6 Maret, di tanggal 7 Maret ini ada sumbu lilin yang dimana ini sangat memungkinkan di situ ada supply ya di sini. Ya. Ketika dia naik, gue pikir dia akan uji resisten di situ di level 90 gitu. Tapi gue pikir melihat dari apa namanya, dari volumenya yang cukup kecil ya, volumenya cenderung mengecil dan MACD-nya juga meskipun belum konfirmasi tapi sudah ada warning ya. Menurut gue pribadi ini Bitcoin akan mengalami suatu tekanan di time frame 1 hari. Ya seperti itu ya teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya kalau kalian mau serok ya cicil aja nggak masalah sih. Kalau Bitcoin mah long term ya. Level 83 ini menurut gue pribadi ya masih kecil ya, level 87 itu masih kecil karena Bitcoin pada dasarnya ATH-nya kan di 110 ya. Kalau kalian udah cicil di harga 107 saat ini ya no problem, kan dia udah turun banyak banget cuy. Tapi untuk long, kalau untuk scalpingan gue pikir kalian harus wait and see atau tunggu dulu bagaimana nanti respon market, apakah dia mampu bertahan di level resisten saat ini. Kalau enggak, gue pikir fix dia akan kembali di 83 sampai 82. Tapi kalau dia mampu bertahan di area ini, ya, dia ada kemungkinan, gue proyeksi tetap ya target kita di level 90.000 US dollar untuk kenaikannya. Ya seperti itu. Tapi kalau lu tanya bang, kalau indikator yang lu lihat per lu bikin video ini indikatornya lebih sepertinya akan ada tekanan turun untuk Bitcoin. Itu yang gue lihat sih, teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya, teman. Dan tetap sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.